Saya kan lagi tutup bang, warung. Udah tutup warung, udah rapi. Nah saya duduk. Nah itu ada suara minta tolong gitu. Nah udah minta tolong saya paranin. Ternyata pocong duduk, pocongnya minta tolong bukain talinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tim telusur berada di kawasan TPU Grogol Kemanggisan. Dan hari ini juga tim telusur akan bertemu dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang kopi di tengah-tengah pemakaman. Berjualan kopi di tengah makam selama 40 tahun. Tentunya banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Ibu Uwar. Penasaran ingin tahu kisah lengkapnya bakalan seperti apa? Jadi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumbernya Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Uwar. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Ibu? Baik. Baik ya? Iya. Bu, Ibu ini dagang kopi di tengah-tengah makam gini tuh udah berapa lama kira-kira? Ya udah 40 tahun lebih. 40 tahun? Dari tahun Lebih bisa. 80-an berarti ya? Iya, 83. 83? Oh, Ibu di sini dari tahun 83? Iya. Sebelumnya Ibu di sini ngapain aja nih sebelum dagang kopi? Ya sebelum dagang kopi ya bersih-bersih makam gitu. Ntar kalau udah ini ya biasa bersih-bersih terus dagang, layak tinggal, layanin kopi. Dagang gitu. kopi sekaligus pembersih makam juga? Iya sekalian. Kalau bersih-bersih makam gitu dari jam berapa Bu biasanya? Ya nggak mesti, kadang kalau orangnya datang ya kita bersihin, kalau orangnya nggak datang ya enggak gitu. Jadi Berapa? ya, Kalau tarifnya itu berapa biasanya kalau bersih-bersih makam? ya bersih-bersih makam suka rela orangnya, kadang ya kasih 20, kadang ya 10.000, kadang ya 0. Oh gitu. Iya. Kalau penghasilannya dari dagang kopi gini berapa sehari kira-kira? Ya kalau dulu sih lumayan, kita bisa bakal yang lain-lain ngurusin keluarga ya di kampung gitu. Sekarang mah boro-boro ngurusin di kampung, bakal saya sendiri aja nggak bisa. Sekarang paling dapetnya 20, 30 Dalam sehari gitu. itu Bu? Iya. Buat makan aja habis. Ibu Uwar, kalau jaga warung kopi, Ibu biasanya sama siapa nih? Sendiri atau ada? Sendiri. Oh sendiri. Iya, Anak, suami? nggak ada. Nggak ada. Dia sekarang kan nggak bisa bangun pagi. Paling kalau membantu saya dari jam 8 sampai jam 9 udah dia pulang. Suami? Iya. Kenapa Ibu? Ya dia karena dadanya sakit gitu. Jadi dia nggak bisa ini bantuin saya sefokus gitu. Sakitnya kenapa nih? Ya jantung, Oh, pengaruh jantung gitu. berarti suami Ibu penyakitnya jantung nih. Iya. Sampai separah apa nih, mohon maaf penyakitnya? Ya separah gitu ya kan, makanya dia dioperasi kan karena parah. Jadi udah nggak bisa ini gitu goyang. Setahu saya kalau jantung itu dipakein alat kayak pen gitu. Suami Ibu pakai juga? Pakai 4. Pakai 4. Nah. Berarti sekarang suami Ibu udah ngebantu aja nih. Iya, paling bantu-bantu gitu aja. Kalau ngelihat dari atas saya kerepotan, dia baru bisa turun ya turun. Kalau nggak bisa turun ya udah ngeliatin aja di atas. Ya dia kan dulu lagi sehat kan, nyari duit.
dia di kuburan, saya di dagang gitu, dagang kopi gitu. Nah dia disuruh-suruh sama orang, suruh masang rumput lah, masang apalah gitu, begitu. Jadi sekarang udah begitu ya udah nggak bisa. Jadi saya sendiri yang nyari gitu. Bu, alasannya kenapa Ibu bisa jualan kopi ini di tengah-tengah pemakaman kayak gini, Bu? Tadinya kan saya kuli nyuci di bos TPU. Nah, udah gitu mungkin kita kecepetan kali selesai gitu. Udah itu bos saya suruh dagang di sini. War, kalau daripada kamu ini lontang-lantung mendingan kamu dagang. Awali di situ pohon mangga. Nah, saya bilang nggak punya modal, Pak. Saya bilang gitu. Modal mah gampang, saya modalin dah gitu. Dimodalin dah 300.000. Awalnya tuh 300.000 tuh bukannya pakai gerobak gini, pakai meja kecil kayak gitu, kembang gitu. Jadi namanya orang dagang kan kita merih gitu ya, sedikit akhirnya kita berkembang, nambah modal dagangan gitu Sampai akhirnya punya sampai gerobak sekarang. ini. Kalau tutup gerobaknya nih, kalau Ibu tutup ya, dagangannya ditaruh di mana? Dibawa pulang? Taruh di dalam sini aja udah, matok di sini, nggak hilang kemana-mana. Nggak hilang? Enggak, paling ya dulu dibongkarin orang doang, anak-anak. Oh, dulu pernah dibongkar? 3 kali. Apa yang hilang? Yang hilang awalnya rokok, stoples. Nah udah hilang rokoknya, udah saya bawa pulang, akhirnya minuman diambilin sama anak-anak gitu. Jadi akhirnya saya emang Allah yang ini ngasih duit, suruh bikin gerobak gitu. Ya biasa orang ini gitu. TPU dulu kan orangnya baik. Titipan lah ya. Jadi tolongin sama dia bikin gerobak gitu. Tapi sekarang udah aman nih. Alhamdulillah. Udah nggak pernah kehilangan lagi. Gitu. Kalau untuk dari zaman dulu nih Bu ya, tahun 83 Ibu di sini, kondisi makam itu seperti apa Bu? Seperti kayak ini ya serem, ininya masih alang-alang, pagernya juga seng. Pokoknya serem dah, pohon-pohonnya gede-gede. Nggak ini dah, kayak ini mendingan. Dulu di tengah-tengah banyak pohon gede-gede gitu. Jadi ya gitu, saya lagi pas pohon gede-gede tuh jarang saya masuk. Ya karena serem gitu. Nah udah pertama serem, saya awal dagang ya sering kita dengar-dengar begituan, tapi nggak di daerah sini kan terlalu rame. Di sonono di pinggir kali, di tempat awal Ibu dagang pertama kali. Sama saya dagangnya juga awalnya di sono pinggir kali gitu, makanya denger yang aneh-aneh gitu. Bu, selama Ibu di makam ini kan hampir 40 tahun lebih ya Bu ya, lamanya Bu ya. Ada kejadian mistis apa yang pernah Ibu alami di sini? Ya gitu, pocong, nangis, minta tolong bukain pocongnya gitu. Nah udah gitu, saya nggak lihat lagi, belok, langsung pocongnya langsung terbang. Tapi saya lihat nempel di pohon kelapa. War, ini saya penasaran, pengen dengar kisah serem yang Ibu War alamin ketika Bu War ketemu dengan sosok pocong yang minta dibukain tali pocongnya, itu seperti apa? Saya kan lagi tutup Bang, warung. Udah tutup warung, udah rapi. Nah saya duduk. Nah itu ada suara minta tolong gitu. Nah udah minta tolong saya paranin. Ternyata pocong duduk, pocongnya minta tolong bukain
talinya. Dia minta tolong pas mau paranin nggak ada itunya, terbang ke atas pohon kelapa sama pohon gede itu, terbang ke situ. Ya udah tiba-tiba pas saya cari nggak ada, hilang, masuk ke dalam pohon. Udah saya nunggu suami saya ngambilin dagangan, dibawa pulang gitu. Udah kayak gitu saya cerita sama suami saya gitu. Ya kan suami saya kan pulang ngambil gerobak. Nah habis ngambil gerobak saya lagi duduk. Saya cerita ada pocong. Nah udah ada pocong, dia nggak percaya tuh. Suami saya duduk di deket jembatan. Udah deket di jembatan, denger tuh bener. Nah udah denger, diparanin dah suami saya, maranin. Dia penasaran gitu, maranin. Udah dimaranin nggak ada. Nah akhirnya suami saya tuh beresin dagangan tuh, beresin dagangan, pulang dah tuh. Kitanya ikut pulang dong, orang udah nggak ada orang gitu, udah sepi. Nah saya balik lagi ke situ, balik lagi ke sini lagi, udah nggak ada, hilang gitu. Itu kejadiannya tahun berapa, Bu? Tahun 2004. Oh, 2004. Heeh. Ibu nutup warung waktu itu jam berapa? Saya jam 6. Jam 6. Heeh. Berarti mau maghrib ya, posisi Iya. maghrib ya. Tahun 2004 nih, suasana kuburan ini tuh pemakaman Masih ini. gelap, pagarnya masih seng, terus sini juga alang-alang, pokoknya masih gelap dah gitu. Yang berani masuk ke sini cuma nanya yang bekerja aja gitu. Anak-anak Penjaga belum. makam gitu ya. Anak-anak nggak ada yang pada berani ke sini. Ya karena sepi, gelap gitu. Jadi yang berani cuma saya yang jualan. Saya aja lagi pertama nggak berani terlalu malam. Saya paling jam 5 paling ini gitu bukanya. Sosok pocong nih yang Ibu lihat. Iya, Dia sempat minta tolong untuk dibukakan. minta tolong bukain talinya gitu, tali sininya gitu. Jadi nggak ada yang berani bukain. Habis mau dibukain hilang. Oh, Mau dibukain ngilang. jadi kan gitu. sorry nih Bu, maaf. Ibu kan sempat nyamperin ya, nyamperin buat mastiin. Nyamperin, mastiin gitu, penasaran gitu. Saya tuh tolong. Tapi di dalam di kuburannya nggak ada. Tapi itunya suaranya aja yang ini. Pas giliran ini dia bangun, terbang cekakakan, ketawa gitu orang ininya. Kalau Ibu sendiri kan lama di sini nih. Tahu nggak ceritanya kenapa bisa ada sosok pocong yang minta dibukakan tali pocongnya? Ya kan kadang-kadang kan lupa, dari yang nguburin itu awalnya kan lupa nggak dibuka pocongnya gitu. Jadi si mayat itu bangun minta tolong bukain tali gitu. Talinya tolong tuh minta dibukain gitu. Saya sering dengerin gitu. Sosoknya itu perempuan atau laki-laki, Bu? Perempuan. Ada lagi yang itu yang perempuan habis lahiran juga gitu. Itu gimana ceritanya? Ya kalau habis lahiran mah ini dia kan ceritanya lahiran, anak meninggal di dalam, dioperasi gitu. Dioperasi gagal, akhirnya meninggal, anaknya hidup, orang tuanya meninggal. Ya gitu juga sama pocong juga gitu. Tapi itu gini ceritanya, awal-awalnya ke kuburan kan keluar asap gitu. 2 kali tuh bul gitu kayak orang rokok gitu. Nah udah gitu ini saya bilang gini, ini kuburan kok keluar asap gitu. Nah udah paranin tapi tetap begitu. Nah udah paranin terus lari, terbang mayatnya, terbang terus dia balik lagi masuk slep gitu, langsung ini lagi tolong gitu doang, nggak balik panggil ibu tolong gitu doang. Nah udah gitu ini orang tadi udah saya tengokin kok nggak ada, tapi kok minta tolong gitu. Ya udah akhirnya kita diem aja, saya dengerin dah tuh di warung, orang pas di warung sono atas saya dengerin dah tuh warung, nggak 5 menit ini lagi tolong udah tolong. Nah suami saya baca yasinan tuh gitu, akhirnya balik orangnya masuk ke itu lagi
Berarti yang lihat bukan cuma ibu nih, suami ibu juga ngeliat? Suami saya juga ngeliat gitu. Dia sampai gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru ngeliat nih sekarang begini, kata dia gitu. Kata, ya iyalah namanya orang di dagang di kuburan yang lihat yang aneh-aneh gitu. Sempat dia keluar dari dalam kubur. Bentuknya apa? Bentuknya ya pocong. Pocong. Jadi dia tuh minta bukain ininya gitu. Dibukain gitunya. Terus suami saya gini. Kudunya tuh besok ngomong tuh sama Pak Ustadznya gitu. Sama Ustadznya tuh suruh minta bukain gitu. Tapi ya dibukain itu bukan dibongkar, pakai dari ilmu dia gitu. Oh, jadi sempat ada omongan dari suami ibu untuk minta tolong sama Pak Ustadz dari ya, ini dia bacaannya dia dah bukan gitu. Digali ya, lebih bukan digali ya. Bukan gitu. Tapi setelah dibukain itu gimana tuh? Besoknya hilang udah tenang. Jadi dia nggak minta tolong lagi dah, udah gitu. Jam berapa kejadiannya? Kejadiannya malam ya jam 9-an gitu. Nah kan kita bersih kuburan tuh, soalnya mau ada kunjungan, jadi dibersih-bersihin dulu biar orang mau ngunjungin udah bersih gitu makamnya. Ini saya baru dengar nih ada cerita ada makam yang keluar sosoknya minta dibukain tali pocongnya ya. Oh ini sih luar biasa ceritanya. Dan kejadian itu bukan cuma ibu tapi suami ibu. Suami saya juga sama ya. Begitu. Itu kan kejadiannya lama yang ibu alamin ya. Kalau untuk sampai saat ini nih, masih ada nggak sih sosok seperti itu di sini? Kalau saat ini, kalau masalah pocong nggak, cuman bentuk orang nyaru gitu, nyaru. Nah ya namanya kita di kuburan kan tetap batin kita udah setan dong gitu. Ada orang diri di tengah kuburan pakai baju putih. Nah udah pakai baju putih, terus saya kirain orang gitu, saya paranin, nggak taunya ngilang gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, diem aja, diem gitu, nggak minta tolong apa gitu, enggak gitu. Selain ibu nih, pernah ada nggak sih yang ngalamin lagi? Orang lain ya dia nggak cerita sih, cuman kalau ngeliat sih ngeliat, tapi nggak di tengah, di pinggir sini nih, yang jalanan turunan ini nih. Sosoknya apa yang lihat? Ya sama, bentuknya manusia. Putih pakaiannya? Pakainya putih, tapi dia kadang-kadang kayak Susana gitu, kayak Susana gerayutan gitu, mainan gitu. Tiba-tiba anak-anak nih mainan di bawah tower situ pingsan gitu, dikasih lihat dia gitu, diiniin gitu, sirup sama dia jadi pingsan gitu. Berarti sosoknya perempuan ya? Perempuan, yang kebanyakan perempuan. Masih ada nggak sih Bu cerita yang mungkin pengen Ibu ceritain sama kita? Ada, kan kita awalnya udah nutup, terus udah rapi, kita nyapu, kan ada orang di bangku deket pohon begini. Nah udah gitu saya nyapu, permisi ya Pak gitu. Udah bilang permisi, dia nggak nyautin tuh, diem aja gitu, ngeliatin saya nyapu gitu. Nah udah ngeliatin saya nyapu, udah kan nyapu udah rapi, udah saya karung-karungin. Nah udah dikarung-karungin, saya belok dong ke warung, mau duduk, capek gitu, duduk. Dah tiba-tiba orangnya nggak ada gitu. Nah saya tanya sama teman-teman, orang-orang lihat bapak-bapak nggak tadi di sini, duduk di sini, ininya kemana, jalannya kemana, kata saya gitu. Kagak yang lihat, kata gitu. Demi Allah nggak ada yang lihat, kata dia gitu. Beneran nih? Iya gitu. Oh berarti yang dikasih lihat cuman saya aja gitu. Astagfirullahaladzim, berarti saya yang diliatin gitu. Nah udah gitu udah 3 harinya saya sakit diobatin kesono kemari nggak bisa, suntik kemana aja nggak bisa, terus dibawa ke Pelni nggak bisa gitu. Akhirnya saya kan pulang dari Pelni tuh habis maghrib, saya langsung di Jawa
Di Jawa kita diobatin orang Jawa, alternatif, berobat alternatif tuh saya. Akhirnya alhamdulillah, cuman yang ngobatin saya bilang gini, untung buru-buru dibawa ke sini. Kalau nggak buru-buru nggak tahu dah, kata dia gitu. Ya udah akhirnya diobatin tuh kita seminggu 2 kali mendingan. Nah udah gitu saya udah mendingan, saya di rumah dong, di rumah mau tuh minum makan dikit-dikit, mending kalau banyak sesendok gitu makan, nggak bisa banyak gitu, badannya udah habis, kurus banget. Nah udah gitu udah ini bawa lagi ke sono, makin lama makin seminggu sekali, udah seminggu sekali, sebulan sekali. Kan saya di kampung setahun saya. Akhirnya udah, nah saya udah mending makan agak banyakan dikit. Nah namanya kita pengen usaha ini, pengen hidup gitu, usaha pengen hidup, saya berangkak tuh ke kamar mandi, pengen kencing, pengen buang air gitu. Padahal sih bulan-bulan nggak pernah buang air. Gimana mau buang air, orang makan kagak apa kagak. Kita aja merangkak merembet. Ditanyain sama adik saya, mau ngapain yuk? Mau mandi gitu. Jangan pakai air ini dulu, pakai air hangat digituin, ya mandiin. Nah udah gitu saya kan lagi mandi, tiba-tiba bapak yang duduk di bawah pohon itu tahu-tahu ada di samping saya. Akhirnya saya kan pingsan, nggak sadar diri, udah tahu digotong ke rumah. Nah udah digotong di rumah, dipanggilin kiai dong gitu, ngobatin saya sadar. Ditanyain nama keluarga saya, kenapa sih kamu kok bisa pingsan begini, kata gitu. Dilihat kan bapak-bapak gitu. Wah, berarti ini ceritanya ibu sakit selama setahun nih. Iya. Karena sebelumnya ibu melihat sosok bapak-bapak nih ya. Yang... Iya, umur 70-an. Oh, tua berarti ya? Kakek-kakek tua. ya? Berarti sampai ke kampung ibu sosoknya? Dari Jakarta sampai ke kampung ibu? Iya, sampai ngikutin ke kampung gitu. Berarti bisa dibilang sakitnya ini karena ada sosok yang nempel mungkin ya? Dia nempel. Kadang kalau kita, nih maaf nih, jadi kita aja sering ditempelin. Kalau kita lewat ke tempat ini, ke orang pintar, tuh ngapain digendong kayak gitu? Emang bukannya dilepas aja, digendong terus, digituin. Sosok kakek-kakek ini ya, yang nempel ke badannya ibu? Iya. Maaf Bu, saya potong. Ini saya mau nanya kenapa bisa sampai sosok kakek-kakek ini nempel? Emangnya ada yang salah apa nih sama ibu nih sampai nempel di badannya ibu? Karena gini Bang, dia kan nempel ke badan saya karena dia rumahnya nggak boleh diganggu gitu. Makanya dia ngikutin saya terus, rumahnya dia jangan diganggu, jangan dibuangin air panas gitu. Jadi dia nggak mau dibuang air panas. Yang ada kita dikasih makan aturan gitu. Dianya minta begitu. Air panas? Iya. Makanya kan sekarang jarang buang air panas gitu. Harus ditaruh di ember. Air sisa masak dibuang sama ibu? Lagi saya belum tahu gitu. Iya. Gitu. Jadi dia selalu minta gendong ke saya gitu. Jadi karena ibu ngebuang air panas dan mungkin kena rumahnya kali ya, sampai sosok ini marah dan ngikutin ibu selama setahun. Iya. Luar biasa nih, untungnya sampai saat ini ibu masih sehat ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Kan ada orang meninggal Bang, dipikul. Tadinya kan siang nggak hujan tuh, awalnya nggak hujan, tiba-tiba hujan, terus angin kenceng. Itu si mayat tuh ininya kerangkanya terbang, angin kainnya gitu, terbang. Kan kehujanan dong mayatnya. Udah kehujanan, yang mikul juga sama, mau jatuh gitu. Terus manggil kiai dah tuh. Udah manggil kiai, diajanin sama dia, taruh di bawah dulu tuh mayatnya, taruh di bawah terus diajanin, baru dia bisa dikuburin. Udah dikuburin Bang, masih ini lagi hujan gede lagi, banjir, lubangnya banjir, akhirnya ditimba gitu, ngerti kan, ditimba gitu, dicidukin pakai ember gitu,
tetap begitu aja, nggak ini. Akhirnya nggak ada airnya masih ini, ya udah. Yang nungguin juga malas kali ya, kan hujan terus, hujan jadi dia ini gitu. Nggak mau nungguin kering gitu. Tetap aja berair terus. Kejadian aneh itu airnya baunya bau apa, kayak bau bangke gitu. Air yang di dalam kuburannya bau? Bau banget. Yang orang yang nganterin juga ogah. Akhirnya pada bubar kan. Akhirnya ditinggal berapa orang tuh, keluarganya aja yang nungguin di situ. Jadi orang-orang pada nggak mau pulang. Karena hujan. Karena hujan, bau gitu. Kenapa nih? Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu di lokasi ini? Mungkin Ibu tahu ceritanya tentang yang meninggal itu dulu semasa hidupnya gimana? Iya, kita juga nggak tahu Bang, orang kayak gitu kan awal-awalnya kan mungkin dia jahat dari orang, apa dia berbuat yang nggak benar, kan kita nggak tahu gitu. Jadi ya begitu, akhirnya banjir aja terus aja dikubur tetap. Udah dikubur kering terang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kata saya gitu. Warung kita aja ikut terbalik terpalnya. Karena angin ya? Kena angin, saking kencengnya angin gitu. Makanya Allah kali yang ngituin gitu kali. Mungkin itu sebagai peringatan untuk kita yang masih hidup nih Bu ya. Kalau ternyata ajab mungkin ya, itu ada mungkin ya. Ada juga sih begitu. Berarti nggak cuman di TV-TV aja nih ya, tapi di beneran. sini ternyata ada ya. Iya. Sampai kuburannya itu banjir dan bau busuk ya. Bau bangke, bener bau bangke. Oke Ibu War, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu ya, udah mau menceritakan kejadian-kejadian mistisnya, kejadian-kejadian seremnya selama Ibu tinggal dan beraktivitas di makam ini. Dari saya cuma bisa mendoakan Ibu ya, semoga Ibu War tetap sehat. Amin. Untuk suami juga sehat selalu. Amin. Supaya bisa ngebantu Ibu War. Dan dagangannya, warung kopinya, laris manis. Kalau ada yang utang-utang nanti di warung, inget gitu bayar sama utang Ibu ya. Iya, emang ini udah stop Bang, nggak saya susah bayarnya, pada susah. Kalau mau beli silakan, tapi kalau ngutang lagi enggak gitu. Semoga nanti yang utang-utang inget dan bayar utangnya Ibu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam untuk suami Ibu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay di video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum nonton video-video telusur lainnya, kalian wajib nonton nih, karena masih banyak video-video menarik yang harus kalian tonton. Sekali lagi, buat kalian juga yang mau jadi narasumber telusur, yang punya pengalaman-pengalaman mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa untuk nonton episode terbaru di Telusur Kuliner yang mengangkat cerita tentang tempat usaha yang konon katanya memakai pesugihan. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.